Sampai sekarang sampai sekarang menu kita makanan ya, khususnya makanan itu sudah di hampir 60 menu. Gitu sih, Mbak. Kemudian di awal tahun kita buka, kita itu mengikuti kejuaraan nasional coffee roasting. Kebetulan di kejuaraan tersebut kita nomor satu. Nomor satu, kemudian oleh SCAI kita direkomendasikan untuk ikut kejuaraan coffee roasting kelas dunia, World Champion. Nah, kebetulan juga kita di tahun 2023 kita juara satu juga, World Coffee Roasting Championship. Nah, maka dari itu kita untuk kopi-kopi kita itu specialty. Jadi kopinya kopi yang kita utamakan kopi V60, kemudian espresso base itu yang dipakai untuk menu-menu americano, cappuccino. Nah, itu kita pakainya kopi specialty Arabica yang menurut kita pecinta kopi yaitu kopi-kopi yang eksotik itu sih Bang. Kopi-kopinya enak rasanya. Baik, Oke. Bapak. Terima Mm-mm. kasih. Kalau konsep utama atau menu andalannya di Ultra Coffee itu ciri khasnya apa ya, Pak? Sama dibandingin sama coffee shop yang lainnya. Oke, kalau kopi kita itu eh, kita punya salah satu menu yang sangat tren itu dari awal kita opening namanya Ultimate Latte. Nah, Ultimate Latte mungkin kalau Mbak ini pernah nyobain kopi-kopi yang caramel butterscotch latte gitu, hampir sama seperti itu. Cuman kita taste-nya agak beda. Ada s- beberapa resep yang apa namanya, menurut kami sangat istimewa, premium. Jadinya rasanya enak banget. Dan itu yang penjualan nomor satu, Ultimate Latte. Itu untuk minumannya. Kemudian untuk makanannya, eh, karena kita ini smoke beef ya. Jadi kalau smoke beef kita smoke sendiri. Jadi menu-menu kita itu untuk dagingnya semua pakai smoke beef, menu-menu tradisional maupun menu-menu internasional atau western food. Nah, itu kita pakai smoke beef. Itu Jadi sih semuanya ada. pakai smoke beef ya, Pak ya? Hmm. Contohnya nasi goreng itu ada nasi goreng smoke beef. Kemudian yang tradisional ya, yang Indonesian food itu nasi sei sapi, nah, itu pakai smoke beef. Kemudian menu khas Bali itu ada menu nasi sapi sambal embe, itu Bali, khas Bali itu juga pakai smoke beef. Kemudian kalau yang Western sih ada Western atau menu-menu Asia ya, beef bulgogi itu juga ada. Kemudian eh, yang kita juga punya menu seperti steak gitu ya, mix platter itu ada smoke beef, kemudian ada side dishes-nya ada jagung, ada kentang, sayur itu sih. Baik. Lanjut, kalau selama menjalankan bisnis Ultra Coffee ini, ada nggak sih Pak tantangan suka dukanya yang pernah dihadapi sama Ultra Coffee sendiri? Kalau duka itu, duka yang pasti kalau ini ya, kalau pada saat eh, sepi, kondisi sepi, kita udah berusaha nih, kita udah pasang badan gimana caranya atau gimana strategi kita untuk membuat coffee shop ini tetap ramai. Tapi nyatanya nyatanya strategi kita ini belum nyampe, yang akhirnya menyebabkan coffee shop landai dari segi revenue kita nggak bisa achieve. Nah, itu sih yang paling membuat kita berduka karena ngefek ke keseluruhan tim.
Otomatis itu seperti apa insentif turun. Kalau gaji kan tetap insentif turun. Itu sih. Ya kalau senangnya paling kita suka ya pas ini ya kita bisa achieve target atau bisa melebihi itu sih Mas. Tapi memang ada bulan-bulan tertentu itu yang pastinya bulan sepi itu ada di tiap kalender tahunan pasti ada. Baik, Bapak. Saya lanjut tanya tentang proyeksi penjualan sama asumsi, jadi kayak sales budgetnya. Eh, Kalau kami boleh tahu berapa rata-rata dari volume penjualan sekapnya atau perharinya gitu, Pak? Apakah ada perbedaan signifikan antara hari kerja dan hari pekannya? Kalau hari kerja eh, pasti beda ya. Kita masih yang lebih rame itu kita di weekend ya, weekend. Tapi weekend ini sebenarnya nggak perbedaannya sih nggak terlalu jauh dengan weekdays. Karena kita mulai tahun 2025 awal itu pendapatan kita itu naik daripada 2023 2024. Nah, itu yang salah satu ini kita cek juga di TikTok gitu ya. Nah, pada saat TikTok itu mulai rame membahas Ultra Coffee, nah, ternyata dari tren tersebut viralnya di TikTok, nah kita mulai rame juga gitu, Mbak. Baik, Bapak. Kalau berapa kisaran dari harga jual rata-rata per transaksi itu dari satu pelanggan sekiranya berapa ya, Bapak? Kalau di rata-rata ya per ini ya kita bilangnya per bill atau per nota. Ya, Nah, per bill itu kalau di rata-rata kita 100 170 sampai 200 ribu per bill ya per bill. Kalau per orangnya eh, per orang itu di rata-rata 100 ribu. 100.000 ya, Bapak. Jadi Dan ya, kalau di di apa namanya dihitung-hitung dari kapasitas kursi kita yang sebanyak 100 kursi, jadi ya rata-rata harian tamu kita bisa 150 sampai 200 orang. 100 sampai 200.000 ya, Pak, per orang jadinya. Iya, Oh. Kalau berdasarkan dari pengalaman Ultra Coffee, tadi kan Bapak bilang 2023, 2024. Kalau misalnya bulan-bulan apa sih Pak biasanya terjadi penurunan spesifik bulannya Pak, sekiranya? oke kalau bulan-bulan sepi itu biasanya setelah tahun baru Januari itu pasti ngedrop revenue ngedrop cuman kita bantu dengan kita cari nih strategi eh, marketing gimana caranya kita bisa nambah revenue. Contohnya kita mungkin join di eh, event-event olahraga. Nah, jadi kita buka booth jualan kopi di situ. Ya tentunya dengan eh, apa ya barter sistemnya barter untuk menghindari apa namanya eh, kita ngeluarin cash atau membayar sewa gitu. Jadi kita barter. Nanti kita jualan kopi di sana atau kita jualan snack di sana. Nah itu bisa untuk nambahin revenue. Kemudian selain Januari itu eh, biasanya pada saat eh, bulan puasa, bulan puasa di minggu pertama dan kedua itu pasti sepi, pasti sepi. Naiknya di minggu ketiga sampai hari raya. Nah, setelah hari raya itu biasanya kalau bulannya pas mendekati pendaftaran siswa baru, hmm, kalau mau sekolah, nah itu biasanya agak slow lagi. Itu sih. Setelah itu Juli sampai Desember itu stabil rame terus.
Itu aja. Baik, Bapak. Lanjut, kalau persentase perbandingan jualan nih, Pak, antara pelanggan yang langsung datang ke Ultra Coffee sama pesanan lewat platform kayak Gojek, GoFood Ya. gitu-gitu, itu berapa ya, Pak? Sepersentase kisarannya. Eh, Sebenarnya kalau presentase kita Gojek sama Grab itu kita ada, cuman kita tidak ini ya, kita nggak apa namanya ngebus penjualan di Gojek dan Grab. Nah, kita nggak pernah apa nyarin di medsos bahwa kita ada GoFood dan GrabFood. Kemudian di eh, apa namanya marketing dari Gojek dan Grab itu juga kadang menawarkan nih promosi-promosi itu. Nah, kita nggak join promosi dari eh, Gojek dan Grab. Nah, jadi penjualannya termasuk sedikit sih dari Gojek Grab nggak sampai 10%. Sampai 10% ya, Bapak, jadinya. Iya, nggak sampai sih. Oke. Nggak sampai. Karena memang Kalau dikit penjualan per harinya. berarti lebih banyak langsung orang-orang datang Langsung. langsung ya, Bapak. Oke. Ya, langsung datang ke outlet ataupun by Oke. reservasi. Oke, siap Bapak. Kalau untuk asumsi ke depannya nih Pak, untuk periode tahun ini atau tahun depan, apakah ada target nih Pak penjualan, pertumbuhan penjualannya misalnya naik 10% atau sampai berapa untuk asumsi penyesuaian harga jual akibat inflasi gitu Bapak? Ya, jadi bulan kemarin sih, eh, April, pokoknya setelah Hari Raya itu kita mulai eh, ada kenaikan harga bahan baku. Jadi semua, ya hampir 70% menu kita itu kita naikin rata-rata di 5 sampai 10% harganya. Itu sih, itu yang sudah terjadi baru beberapa minggu lalu. Ya otomatis penjualan eh, revenue naik otomatis. Ya untungnya syukur-syukur nggak ada tamu yang ini, customer nggak ada yang apa ya merasa keberatan dengan harga yang kita naikkan. Gitu sih, Mbak. Oke Bapak. Lanjut saya mau nanya tentang anggaran pembelian dari persediaan Ultra Coffee. Kalau siklusnya gimana sih Pak tentang pengadaan bahan baku utama? Jadi kayak misalnya kopi-kopiannya dari bijinya atau susu yang dibutuhin itu apakah dibeli rutin setiap minggunya atau berdasarkan kalau misalnya stoknya habis baru langsung belanja lagi gitu Bapak? Iya, kalau untuk pembelanjaan ya, jadi kita sudah punya sistem eh, yang pasti kita ada yang namanya daily inventory. Nah, daily inventory ini dari tim kitchen, tim bar, kemudian tim roastery, biji kopi, kemudian kalau service itu juga waiter waitress ada sih, tapi nggak banyak, nggak terlalu banyak. Yang paling banyak pembelian dari kitchen, kemudian kedua bar dan roastery. Nah itu mereka mesti ada update setiap hari. Nah, stok mereka misalkan oke stok daging kita hari ini per hari ini tinggal berapa gitu. Nah jadi nanti setelah eh, mereka rekap inventorinya, nah, mereka akan request lah ke bagian pembelian. Nah, tapi atas eh, sepengetahuan, misalkan ke pembelanjaan yang terlalu gede, oke daging kita harusnya punya stok sekian puluh kilo ini. Kalau pembelanjaan, ini sekali belanja bisa sampai 10 juta, ini kan terlalu gede. Nah, contohnya begitu, itu harus pengetahuan owner. Kecuali kalau pembelanjaan nggak terlalu gede. Kalau di bar ini eh, rata-rata kita untuk pembeliannya maksimal di kitchen ya. Kitchen itu 35% maksimal. Itu dari total revenue. Kalau bar itu 20 sampai 25% maksimal dari
total revenue. Nah, kalau roastery, eh roastery ini kita sebenarnya nggak ada batasan karena kita termasuk roastery yang masih eh, baru ya. Jadi stok kita harus ada terus. Nah, karena kita nggak mau kehilangan pelanggan. Jadi stok kita sebelum stok habis ini kita udah order lagi. Karena sifatnya biji kopi ini kalau yang masih green bean itu dia nggak akan rusak dalam jangka waktu 1 tahun. Di dalam karung gitu green bean masih aman. Makanya kalau pembelian ya begitu di distributor atau petani, petaninya ready, eh, ini ada 500 kilo. Ya udah kalau owner oke dibeli langsung. Asal 500 kilo ini harus habis nih. Itu sih Mbak. Jadi gitu ya Pak sistemnya. Ya, ya. Kalau berapa perkiraan persentase dari biaya bahan baku dari total harga jual per cup kopinya itu sekiranya berapa ya Bapak? Eh, HPP ya. Ya Bapak. Ya, HPP itu kalau minuman minuman tidak boleh lebih dari 30%. Kalau makanan 40 sampai 45 maksimal itu. Jangan lebih dari itu. Nah, nanti kalau lebih ya akhirnya efeknya buruk ke keuangan perusahaan. Jadi Kalau dibatasin ya Pak ya. ya dibatasin. Jadi memang ada sistemnya eh, ini ya. Oke, kita untuk minuman A. Nah, ini HPP sangat rendah ini. Misalkan hanya 15%, tapi kita bisa jual lebih tinggi. Nah, ini nanti yang bisa nutup. Gitu sih. Oke Bapak. Kalau Hmm. apakah ada kebijakan nih di Ultra Coffee mengenai jumlah minimal stok yang di gudang agar operasionalnya hariannya tidak terganggu? Sorry, agak putus tadi suaranya. Oh ya, maaf Bapak. Kalau di Ultra Coffee ini, apakah ada kebijakan ya Pak mengenai jumlah minimal stok di gudang agar operasionalnya hariannya nggak terganggu? Apakah sama seperti yang Bapak sudah jelasin di awal yang dibedain sendiri bagian kitchen, barnya gitu, atau ada kebijakan lain? Eh, Kalau stok ini, jadi kalau stok itu kan ada bahan baku yang non proses dan bahan baku yang sudah diproses. Nah itu sih. Jadi itu dari misalkan dari kitchen nih, dari chef kita, misalkan contoh spaghetti. Nah, spaghetti ini bahan dasarnya adalah dari eh, pasta spaghetti ini sendiri, ya. Itu kita punya stok banyak nih di gudang. Itu yang masih kering, ya kan. Jadi kalau stok kehabisan ini masih bisa ambil di gudang. Kemudian stok yang kedua, misalkan spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara ini kita punya stok WIP saus carbonara. Nah, ini sudah harus dibikin dulu. Misalkan satu paket nih saya bikin, oke kita bikin untuk 100 porsi. Itu nanti per porsinya itu misalkan kita sudah bikin saus carbonaranya sekitar 100 mililiter per porsi. Nah, itu kita plastikin. Nah, ini yang butuh proses. Nah, ini sebenarnya yang perlu di-maintain sausnya carbonara tadi. Jadi misalkan kalau udah di chiller nih, oh stok saus carbonara udah tinggal 10. Nah, ini chef harus segera order barang yang ada di kitchen. Sorry, yang ada di gudang. Ya kan? Karena bahan yang untuk membuat saus carbonara tersebut adanya di gudang. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan. Contoh kalau saus carbonara tinggal 5 nih sore. Nah, ternyata anak kitchen nggak order bahan-bahan saus carbonara tadi ke gudang. Gudang
sudah nggak ada timnya, tim apa purchasing atau tim gudang udah pulang. Nah, otomatis nanti requestnya by phone nanti ke saya, kemudian ke tim gudang, ke owner karena harus buka kunci gudang. Nah, itu sih yang harus di-maintain. Termasuk smoke beef. Ya, smoke beef juga gitu, di stok. Berarti kalau saus carbonara kita bikin 100 porsi, berarti smoke beefnya yang potongan untuk portioning di spaghetti carbonara itu misalkan 70 gram. Nah, kita harus packing 70 gram sebanyak 100 porsi, sama dengan sausnya tadi. Jadi bikinnya enak, tinggal nyemplungin spaghetti, terus eh, smoke beef, kemudian saus udah dimasak bareng. Nah, itu lebih cepat. Ini cepet ya Bapak, disamain Ya, gitu ya Pak. ya, Hmm. ya sistemnya sekarang gitu sih. Itu kalau yang saus tadi itu kita input di data kita. Nah, itu namanya WIP, Work in Progress. Nah, itu WIP saus carbonara. Tadi bahannya apa aja? Iya Bapak. Selanjutnya kalau boleh tahu kami, kalau dalam transaksi dengan supplier nih Pak, apakah pembayarannya itu kayak langsung tunai di depan atau ada kayak sistem pembayaran kredit jadi kayak Tempo gitu Pak? Oke. Biasanya kalau supplier ini kalau masih kita baru dealing sama satu supplier, baru kerjasama dengan satu supplier, ini pembayaran awal mesti pembeliannya tunai. Tunai itu bisa barang datang, langsung kita bayar, atau kita harus bayar dulu baru dikirim. Nah, ada yang gitu. Nah, setelah terjadi pembelian biasanya pertama, nanti yang keduanya udah bisa mundur. Kadang ada yang sampai ke pembelian ketiga. Pembelian ketiga tunai tadi, setelah itu pembelian keempat kita baru dikasih keringanan atau pembayaran tempo 7 sampai 14 hari sih maksimal. Jadi ada dimaksimalin ya Pak, 14 hari berarti ya Pak? Ya, Oke. maksimal 14 hari. Oke, Bapak, ini saya lanjut pertanyaannya, dilanjut oleh teman saya ya, Bapak. Ya, Halo Pak, perkenalkan nama saya Rifat Pak. Yang selanjutnya akan menanyai Bapak tentang operasional dari bisnis Ultra Cafe-nya Bapak. ya. Saya ingin Mas, sorry, Mas bisa tahu, agak maju. Suaranya kurang jelas sedikit. Nah, ya, oke Mas, ya. dengar Pak, Ya, saya ingin bertanya, kira-kira berapa ya Pak untuk jumlah total staff yang ada di Ultra Cafe? Dan apakah ada pembagian shift, misal shift pagi, shift malam, ataupun shift siang? ada Mas. Kalau Ultra Coffee total karyawan sih sampai sekarang 28. Nah, itu dari kitchen ada 7, kemudian dari bar ada 5, kemudian dari service atau waiter waitress kita ada 7, housekeeping 2, security 4. Yang lainnya itu ada tim roastery itu 1 orang, kemudian desain marketing and design 1 orang, dan purchasing serta gudang 1 orang sama saya. Kalau untuk sistem penggajian itu apakah hanya ada gaji pokok atau apa terdapat insentif atau promosi atau apapun seperti itu Pak? Gaji tambahan. Eh, ada Mas. Jadi selain gaji pokok yang kita kasih ke karyawan, kita juga memberikan benefit lain, yaitu makan itu yang pasti dapat 1 hari sekali, 1 shift sekali. Kemudian setelah itu ada uang eh, in- service charge. Nah, istilahnya itu service charge itu memang kita bebankan dari bill customer kita 3% dari total pembelian. Nah, itu seluruh karyawan termasuk saya itu dapat service charge. Itu Mas. Siap, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, Kalau untuk
biaya operasional Bapak itu apakah pernah menganggarkan depresiasi? Jadi misal untuk barang, misal kita beli mesin, oh mungkin mesinnya bertahan 1 tahun, jadi kita menyisihkan uang untuk beli lagi di tahun depan. Apakah Bapak seperti itu atau ada cara lain? Kalau depresiasi, ya kita harus siap ya dengan kondisi mesin karena kita kan nggak ngerti. Yang penting sudah ada garansi dari eh, distributor atau tokonya. Ya, misal kalau contohnya mesin kopi kita itu double porta yang untuk espresso itu seharga kurang lebih di 200 juta. Nah, itu sejak opening tahun 2023 langsung kita eh, kita biayakan selama 3 tahun. Selama 3 tahun, Mas, 36 bulan. Ya, masih bagus sih. Mesinnya masih bagus. Ya, kalaupun ada kerusakan, langsung kita panggil dari service centernya. Nah, itu bisa langsung betulin. Iya, selama ini masih bagus. Ada garansi udah habis sih. Setahun aja garansi. Ya, paling enggak itu sih, Mas. Kalau pembiayaan-pembiayaan, jadi kalau lebih dari 100 juta itu pasti kita biayakan lebih panjang. Kalau harga alat atau elektronik itu masih eh, di bawah 100 juta kita biayakan paling nggak di 1 tahun. Itu juga keputusan dari owner juga nanti. Owner mintanya berapa gitu. Dari accounting eh, kita bisa menyarankan sekian, nanti dari owner mintanya berapa ini pembiayaan. Oke. Soalnya kan banyak juga pembiayaan-pembiayaan seperti sewa, ini kita biayakan per bulan berapa gitu, Mas. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bapak itu untuk biaya operasional selain sewa tempat, listrik, dan lain-lain, itu yang lebih banyak itu kemana Pak ya? Lebih besar, mungkin yang paling besar. Hmm. Kalau di Ultra Coffee ya, yang pasti karyawan. Karyawan ini kita termasuk pengeluaran besar juga setelah food ya, pembelanjaan bahan makanan. Bahan makanan itu nomor satu. Kemudian bahan minuman nomor dua. Yang ketiga adalah karyawan. Karyawan ini termasuk banyak. Sebenarnya eh, sebenarnya kita bisa meminimalisasi, tapi karena Ultra Coffee ini kita mengutamakan pelayanan, Mas. Jadi kita nggak seperti coffee shop yang lainnya. Tamu datang, kita escort, kita pandu sampai ke meja, maunya di meja mana, sampai duduk, kemudian kita take order di meja tersebut. Kemudian kita layanin makanan keluar, kita antar ke meja, minuman, sampai selesai mereka eh, billing atau pembayaran itu kita layanin di meja. Atau kalau memang customer pingin bayar langsung di kasir, boleh. Jadi full service kita. Jadi kalau Mas mungkin pernah ke coffee shop yang ketemu kita pesen langsung bayar saat itu juga, nah kita nggak gitu. Nah, makanya karyawannya lebih banyak. Gitu sih, Mas. Oke, ya Pak. Mungkin kita beralih ke pertanyaan tentang marketing Pak. Untuk Bapak sendiri, apakah ada anggaran khusus untuk marketing, terlebih lagi untuk marketing digital seperti Instagram Ads, Facebook Ads, atau semacamnya Pak? Kalau Instagram Ads atau yang itu saya ada tim desain and marketing. Nah, itu dia pandai bikin konten-konten yang menarik gitu ya untuk IG kita. Nah, kemudian kalau marketing apa namanya ke langsung door to door itu saya. Jadi saya visit ke BUMN contohnya gitu, kemudian kantor-kantor swasta. Nah, kemudian IO, wedding event organizer atau event-event musik atau event apa aja saya akan datengin. Nah, itu.
Tujuannya untuk mengajak kerjasama. Jadi dari apa namanya Ultra Coffee kita, saya juga nawarin paket meeting karena kita ada ruangan yang kecil sih nggak besar, bisa untuk 15 orang, itu bisa untuk meeting. Eh, kita saya upselling untuk menu dan paketnya, menu makanan minuman termasuk paket. Nah kita pinjemin apa namanya proyektor juga, kursi mejanya kita tata bentuk U seperti itu Mas. Ataupun kita juga terima pop up. Nah, pop up kita kalau di luar selama ini yang sudah terjadi di BUMN ataupun kantor swasta, kita melayani serving coffee di kantor mereka pada saat mereka meeting. Contohnya Bank Syariah Indonesia, mereka ada meeting direksi-direksi seluruh Indonesia, misalkan kumpul di regional Jawa Timur ya, kantornya di contoh ini ya di Basuki Rahmat BSI sebelah McD itu. Nah, kita melayani eh, kopi V60 ataupun bisa americano atau espresso, cappuccino langsung di depan ruangan meeting di kantor mereka. Minimal order 100. Nah, itu kita baru bisa berangkat ke sana. Kalau di bawah 100 kita nggak bisa. Gitu, Mas. Kalau untuk ini kan pasti Bapak ada kiris atau debit ataupun pembayaran cash kan Pak. Itu berapa proporsinya Pak? Kira yang digital itu berapa dan yang tidak digital berapa? Selanjutnya juga kalau kita tahu kiris dan lain sebagainya itu kan pasti terkena potongan kan Pak, 0,25% dan kita baru bisa withdraw-nya itu mungkin 1 hari atau 12 jam berikutnya. Itu seberapa pengaruh dalam operasional harian Bapak? Mas, sorry, bentar. Sorry, aku ada owner saya WA ya, bentar. Mas media ya. Mas, sorry, lanjut. Gimana tadi? Yap. Kan sekarang kan pembayaran itu ada digital dan non tunai versus tunai kan, pada kredit card dan lain sebagainya. Ya, Apakah di tempat Bapak itu memberikan tarif kepada pelanggannya? Karena kan kalau kita tahu untuk non tunai sendiri kalau menggunakan kiris itu penjual seller kena potongan 0,25% kan Pak. Dan juga tidak bisa menarik uang pada saat itu juga, tetapi 1 hari kemudian ataupun 12 jam kemudian kan Pak, tergantung banknya. Dan itu ya. seberapa berpengaruh di tempat Bapak? eh Sebenarnya sih kalau QRIS ya itu kita carinya yang atau kartu debit ataupun kredit card itu ada namanya MDR itu. Nah, MDR itu adalah biaya potongan yang dibebankan ke outlet atau merchant atau Ultra Coffee. Nah, itu nilainya macam-macam Mas sebenarnya. Nah, tinggal kita lihat kita kerjasamanya dengan edisi BRI, otomatis kita kerjasama dengan BRI. Kalau customer kita pakai BRI, otomatis QRIS ataupun transfer ataupun debit kartu kredit card itu pakai BRI itu akan lebih murah biaya potongan yang dibebankan ke kita. Tapi kalau pakai dari bank lain, nah itu yang biasanya gede. Nah kita eh, caranya ya satu Mas, kalau mau eh, potongan sangat rendah ataupun bahkan 0% pakai QRIS statis. QRIS statis itu yang sudah dicetak dari bank itu, nah itu yang kita pakai. Itu pokoknya selama ada batasan sih. Kalau di atas 500.000 baru dikenakan biaya MDR 0, sekian persen. Tapi kalau di bawah 500 kita hanya nol, kita nggak ada potongan sama sekali. Kita nggak dipotong. Kita arahkan ke situ sebenarnya, customer. Ya. Kecuali kalau memang oh, saya nggak bisa QRIS-nya pakai kartu aja. Nah, ya udah berarti pakai kartu mas. Gitu mas. Karena Kalau memang untuk karena besar mas kalau kita dulu sempat eh, nggak pakai QRIS statis itu potongan sebulan ya bisa antara 4 juta, 5 juta, 6 juta kadang pernah. Kalau revenue semakin tinggi ya potongan semakin banyak mas. Itu mas. Kalau untuk proporsinya sekarang ini lebih banyak ke non tunai atau tunai Pak ya? Non tunai sih.
Non tunai ya. Kebanyakan masih non tunai. Cash kita itu eh 10 juta. Cash kita itu 5% paling maksimal 10% hariannya. Cukup sedikit Pak ya. Iya dikit mas. Lainnya non tunai kan. QRIS, debit, paling banyak QRIS mas. QRIS paling paling mudah mas, paling gampang. Kalau untuk Bapak di Ultra Cafe sendiri ini menggunakan sistem kasir pos apa ya? Misal seperti Mujo, Olsera ataupun Mercari, apakah menggunakan itu atau manual Pak Mas Yan? Kita pakai ESB mas, ESB. Nah, saya sarankan nanti kalau mas jadi owner pakai ESB aja. Saya dulu pakai Majo mas. Majo itu hanya jalan 6 bulan, terus sering error. Ya saya juga nggak nggak apa kerjanya nggak nyaman karena sering error dari tim itu laporan ini sering error. Akhirnya sering manggil tim maju. Akhirnya 6 bulan udah saya minta cut ke owner ganti yang lain. Akhirnya kita dapatnya ISP. ISP jalan sampai sekarang udah 2 tahun lebih. Aman Pak ya. Soalnya Aman memang Mas. agak mahal juga sih Pak yang lainnya. Ya ISP sih masih ya dengan biaya per akun ya hitungannya per akun itu sekitar 175.000 per bulan. Masih aman buat kita. Oke, mungkin selanjutnya Pak, untuk Bapak apakah ada alokasi dana cadangan untuk misal atap rusak atau apa? Jadi ada safety-nya begitu Pak di catatan Bapak keuangannya. Eh, Terus terang kalau ini semua kan aliran dana ini kan masuknya ke owner mas. Oh Jadi ya. yang saya tahu ya semua revenue itu masuknya ke owner. Kemudian untuk pembelian barang, nah itu semua pembelian barang yang eh, apa ya istilahnya yang dadaan, yang kita nggak ada rencana tapi ternyata harus beli, mungkin mesin rusak apa itu keputusan owner. Dan owner juga sangat bijaksana di sini. Kalau memang sangat urgent dan sangat diperlukan eh, untuk kelancaran operasional itu pasti akan dibeli. Gitu sih Mas. Mungkin ini pertanyaan Pak. Kalau di bisnis Bapak itu di Ultra Cafe ini apakah uangnya itu bisa Pak antara uang perusahaan dengan juga uang pribadi milik pemilik bisnis? Ya, Dan satu saya lupa untuk bertanya, Ultra Cafe ini apakah sudah badan hukum atau masih perorangan saja Pak? oke. Kalau untuk rekening itu harus dipisah Mas. Jadi eh, menurut saya itu ya, yang laki itu punya 3 rekening, yang ibu juga punya 3 rekening sendiri-sendiri, tapi hanya satu yang dipakai rekening untuk Ultra Coffee. Jadi ini khusus uang eh, keluar masuk ya, maksudnya revenue masuk ke rekening tersebut untuk pembelian-pembelian juga dari rekening tersebut. Terus sih nanti sisa hasil dari perhitungan revenue di akhir bulan, nah itu ada apa namanya profit bersih untuk owner, nah itu akan dialihkan ke rekening owner yang bukan untuk Ultra gitu Mas. Oke, siap Pak. Terus Kalau apa untuk, tadi yang kedua tadi sorry. oh ini Pak, untuk badan hukumnya itu apakah ini masih Oh sudah perorangan? Badan CV hukum. gitu, sudah Oh save sudah. ya, sejak opening udah saving ya Baik. Mas. Ya, eh Sorry ini nanti masih ada lagi yang mau ditanyakan. masih sih Pak. Apa mungkin Bapak Oh, Atau ingin mungkin ya Mas. Jam Bapak, mm, kira-kira dipercepat bisa ya, maksud saya jam 8 sih ada janjian sebenarnya. kalau misalnya Bapak masih belum bisa, nanti itu kan Bapak saya sudah kirim link docs ya. Apa mungkin nanti Bapak bisa langsung ketik jawaban di situ atau bikin pertemuan lagi Bapak? Oke. Sebentar. Tadi itu terakhir dari mana ya? Eh, terakhir CV tadi Pak yang Yang di harus kas. arus kas sistem pencatatan Mbak, yang Oh, pertanyaan ya. terakhir. Ya.
nomor 4. Ya. Iya, Hmm, Bapak. ini berarti masih ada 5, 6, 5, 6. Oh, nomor 5 dan 6 aja ini ya. Oke, lanjut deh, nggak apa-apa, yuk. Nomor 5. Oh, baik, Pak. Kalau nomor Ya, 5 itu, eh, apakah ada anggaran untuk tahun ini, misalnya Pak, untuk biaya renovasi ataupun anggaran yang memakan dana yang besar, Pak? eh, kalau ini ya seperti contohnya apa ya, upgrade alat-alat ya. Kita sih sementara ini masih belum ada ini ya yang kita anggarkan. Karena kita juga melihat ini ya, bangunan masih bagus, kemudian furniture kita juga masih bagus. Ya paling nggak kalau ada kerusakan kita betulin sedikit, kita perbaikin dikit ke tukang furniture. Kemudian untuk alat-alat sih sementara eh, alat dari kitchen masih aman, dari bar juga masih aman, Mas. Nah, mungkin ini ya kalau apa namanya roastery itu ya, roasting mesin, nah itu sih kita akan beli Ah, ya mesin Pak. untuk Terima kasih. apa namanya masak kopi itu aja sih rencananya. Baik, Mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan teman saya. ya. Untuk berikutnya, perkenalkan Bapak, saya Ahlia. Ya, Untuk pertanyaan poin terakhir ini pertanyaan tambahan aja sih Bapak. Mungkin dalam 1 bulan ini ada rata-rata berapa sih hari operasionalnya kafe ini, Ultra Cafe, dalam 1 bulan rata-rata oke. operasional? Kalau kita selama ini ya kita nggak pernah tutup, jadi open every day. Itu mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jam bukanya sama, meskipun weekdays ataupun weekend, kita tetap sama. Hmm, Jadi nggak ada tutupnya, Pak. Kalaupun hari raya pertama kita hanya tutup 3 jam dari jam biasanya. Jadi biasa kita buka jam 7, kalau hari raya kemarin, hari raya pertama kita buka jam 10. Oh, baik. Ya, Untuk yang kedua ini Bapak, berapa sih estimasi total penjualan dalam 1 bulan? Boleh dalam rupiah atau dalam jumlah cupnya mungkin? oke kalau ini ya, ke ultra sih kita targetnya juga nggak tinggi. Tapi yang pasti kita masih di atasnya ini, Bang. Itu aja Oh, baik. per bulannya. Oke. Untuk selanjutnya produk apa sih Bapak di sini yang paling laris dan berapa kontribusinya terhadap total penjualan? Oke, kalau eh, dari produk makanan dan minuman itu yang presentasi penjualan tertingginya di minuman. Jadi kalau food itu di sekitar 35 sampai 40%, kalau minuman bisa 60 sampai 65%. Dan minuman itu yang tertinggi adalah kopi. Kopinya di 40% sendiri. Sorry, 60% untuk kopi dari total penjualan minuman. Kopi yang paling terbanyak. Kalau misal nih Bapak kafe itu dalam kondisi ramai, berapa sih maksimal cup yang bisa dijual? Ada kapasitas Hmm. maksimalnya nggak? Cek, cek, cek. Untuk kopi ya, Ya, pada saat eh, kafe lagi ramai. hmm, kalau dailynya itu kita bisa sampai 200 bisa, 200 cup, 300 cup juga bisa. Oke, Bapak. Lalu untuk 1 cup kopi di menu utama tadi yang sudah disebutkan ada di kopi ya basicnya. Iya, Lalu berapa sih estimasi total biaya bahan baku? HPP ya. Ya, HBB yang tadi. HPP itu sih dikit ya untuk ini aja ya, bahan americano ya, espresso. Iya. Nah, itu tidak sampai 10.000.
kurang lebih di Oh, 8.000 untuk espressonya itu ya. Espresso itu untuk campuran americano, kemudian untuk cappuccino ataupun minuman eh, kopi skena itu, es kopi susu yang manis-manis. Nah itu bahan baku espressonya di 8.000. Espressonya aja lumayan. ya. Hmm. Selanjutnya Bapak, setiap menu itu memiliki standar resep yang bahannya takarannya sama atau mungkin berbeda-beda nih Bapak? Kalau standar recipe itu kalau minuman ya, nah, kalau minuman yang berbahan kopi, minuman apapun yang ada kopinya itu rata-rata espressonya pakai single shot. Cuman bahan-bahan lainnya itu berbeda-beda, Pak. Oh, Misalkan susu, fresh milk ya untuk menu A. Menu A ini espressonya tetap single shot. Menu B juga espressonya single shot. Cuman di bahan susu, nah ini misalkan ada perbedaan. Oke, untuk menu A ini susunya hanya 100 mili. Untuk yang menu B itu 150 mili. Nah, karena ada tambahan-tambahan bahan lainnya, mungkin sirup, mungkin creamer, bubuk apa gitu. Nah, itu sih yang membedakan. Tapi yang pasti baik, kalau kopi ya single shot itu pakainya. baik. Lalu apakah biaya bahan baku per cup itu berbeda atau signifikan antar menu Bapak? Kalau bahan baku Antar eh, yang menu. pasti berbeda, Pak. Oh Yang ya. pasti berbeda. Cuman kita tadi pakai HPP itu nggak lebih dari 25% dari harga jual. Ya. Untuk tiap bulan itu fix cost-nya bahan baku apa aja sih Bapak yang tetap sama tiap bulan? Oke, kalau yang tetap Contohnya sama kopi atau sebenarnya banyak ya. Kalau kopi yang pasti ya karena menu-menu kita kebanyakan kopi ya. Jadi biji kopi ya itu kita pasti biji kopi, stok banyak. Kemudian yang kedua karena minuman kita banyak yang latte, jadi susu itu kita susu stok. ya. Nah, susu itu Untuk sampai kurang lebih 40 sampai 50 dus per minggu Greenfield itu. Nah, ya, kemudian itu untuk yang minuman ya. Kalau yang paling laris ya latte itu sama kopi. Kemudian kalau dari kitchen karena menu kita banyak yang pakai smoke beef, otomatis stok yang banyak kita adalah beef brisket. Nah, beef ya, beras. ya, atau soplit juga harus banyak. Nah, itu sih. Oke. Mungkin untuk creamer ada Bapak yang sudah Creamer, stok. creamer ada, cuman creamer kita Oh, nggak butuh banyak karena creamer ini hanya sifatnya bahan tambahan sedikit. Nah, itu oh nggak iya, perlu kalau creamer. nggak baik-baik. Yang paling banyak ya Lalu kopi sama susu itu. kopi sama susu, betul. Ya, Lalu berapa harga perolehan? Oh, maaf Bapak. Biaya apa aja sih yang berubah mengikuti jumlah penjualan variabel cost nih di sini? biaya apa, sorry? Biaya apa saja yang berubah mengikuti jumlah penjualan? Yang mengikuti harga penjualan. Ya, betul. Hmm, kalau apa namanya? Harga, sorry, gimana maksudnya tadi itu harga jual? Ya, biaya apa aja yang berubah mengikuti jumlah penjualannya? Contohnya seperti apa? Contohnya? Mungkin ketika Contohnya seperti apa emang? variabel cost-nya, Bapak. Jadi misal biaya apa itu yang berubah mengikuti jumlah terjualnya. Misal em, penjualan hari ini sedikit nih, biayanya tetap seperti itu atau kita mengikuti pengeluaran itu tadi penjualannya. Jadi misal penjualannya sedikit, mungkin biaya dinaikkan atau tetap akan sesuai HPP atau seperti apa. Enggak, kalau harga jual kan kita tetap kita sesuaikan dengan menu yang Oh sudah iya, kita buat. Jadi
kalaupun misal hari ini oke nih hari Senin nih, Rame atau ini hari sepi nih, hari sepi. Jadi dari tim waiter waitress kita itu yang kita push untuk penjualan, oke, baik. gitu sih Mbak. Lalu untuk di sini Bapak, berapa target keuntungan sih yang diharapkan setiap bulannya dalam persen atau kisaran boleh? Target keuntungan di ya kita rata-ratakan di 25 sampai 30%. 25 sampai 30%, baik. Ya, Lalu di sini ada ini Bapak, target itu ya. ya target, masih Ya. target. Pertanyaan terakhir Bapak, ini menurut Bapak itu faktor apa yang saling mempengaruhi naik turunnya profit usaha dalam Ultra Coffee ini? Sorry, gimana? Bentar, sorry, nggak bagus. Faktor apa yang paling mempengaruhi naik turunnya profit usaha Ultra Hmm, Coffee ini, Bapak? hmm. Yang pasti traffic ramai sepertinya pelanggan kita itu mempengaruhi. Kemudian controlling bahan baku mungkin juga itu juga pengaruh. Jadi pada saat sepi, contohnya chef dari kitchen nih ya, chefnya juga harus mengatur pembelian. Jangan karena biasanya saya request pembelian dagingnya 100 kilo. Tapi ini Baik. 2 hari, 3 hari sepi, pas waktunya dia mau order, dia tetap order 100 kilo. Harusnya nggak, itu Oh harusnya iya, dikurangin atau mengikuti. dikurangin ya, karena Nah, paling trafficnya enggak tidak seramai stok biasanya. stok yang kemarin masih ada itu Digunakan, simpan dulu sampai ya. habis ya, paling enggak ordernya jadi oke, dikurangin lah, aku order 20 kilo aja gitu. Oh, Ya. baik. Sudah, terima kasih Bapak. Oh Terima sudah kasih ya? sudah menyempatkan. Iya, sudah pertanyaan Oke. terakhir tadi Oh, itu. iya pas jam 8 ini ya. Iya, Pak. Saya udah Mohon janji maaf Maaf soalnya. ya Bapak sudah Bapak. Oke. mengganggu waktunya. Mungkin Iya. sesi terakhir kita boleh dokumentasi terlebih dahulu. Oh boleh boleh ya. Ya, boleh. Satu, satu, dua, tiga. Sudah, baik. Oh, sudah ya. Terima kasih Bapak Oh iya, sudah Kasih meluangkan kapan waktunya Bapak. untuk kami. kapan nih mau mampir ke Ultra? Apa udah pernah ke Ultra Em, sebelum? waktu weekend Bapak, Oh saya weekend. usahakan. Oke. Juga Ya, udah Ya, Pak. ya nanti weekend berarti antara Jumat Sabtu Minggu ya. betul. Oke. Saya off-nya di hari Sabtu sih. Kalau Jumat sore sampai malam ada, Minggu sore sampai malam saya ada. Oke, siap, Oke, siap. siap. Ya. Terima kasih banyak Baik, Oke ya ya. terima kasih Bapak. banyak Bapak sudah memberikan Oke. informasi kepada kami. Siap ya. Terima kasih Baik, Sehat sama-sama. selalu Bapak. Ya, terima sama-sama. Ya, kasih. terima kasih. Kami akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.